Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru se-Indonesia? Lebih dari 6 bulan ya, atau lebih dari 1 semester ya. Tepatnya kita mulai memasuki masa pandemi ini kan sekitar bulan Maret ya, sekitar bulan Maret. Nah pertanyaannya, sekian lama ini sudah adakah perubahan yang positif di diri kita sebagai tenaga pendidik? Saya perhatikan hampir tiap hari itu ada tawaran webinar ya, seminar online ya. Saya juga berpikir memang kita itu punya tradisi latah sih ya. Apa yang nggak kita tiru ya? Dulu saya masih awal-awal jadi sarjana, saya masih ingat orang bisnis ikan lohan ya, semuanya jualan ikan lohan. Orang bisnis jangkrik ada yang suka, semuanya ternak jangkrik ya. Sampai kemudian di suatu hari jangkriknya nggak laku ya, marah-marah, jangkrik ini. Dan sekarang juga ada yang latah ya, hampir tiap pagi, bukan hanya hari Sabtu atau Minggu, semuanya bersepeda. Saya nggak ikut-ikutan. Saya nunggu nanti kalau sepeda sudah tidak trending lagi, kemudian dijual harganya murah, saya beli ya, baru saya bersepeda. Teman-teman sekalian, 1 semester lebih ini semestinya kita udah banyak perubahan yang positif ya. Perubahan untuk mempersiapkan kondisi normal, sehingga kita masuk ke kelas kembali, ketemu anak-anak dengan gaya yang berbeda, yang lebih heboh ya, lebih menyenangkan di kelas. Jadi bukan 1 semester dengan kondisi waktu kita yang lebih banyak, justru kita nggak ada perubahan. Nah kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan lagu yang dinyanyikan oleh siapa namanya? Masih ingat? Dian Piscesha. Nah kalau seperti ini gimana? 6 bulan lebih ya, lebih dari 1 semester, aku masih seperti yang dulu. Ini namanya guru statis ya, nggak dinamis, nggak mau belajar. Dan saya rasa banyak webinar itu yang harus diikuti. Semestinya kita juga bijak di dalam memilih. Jangan semua webinar diikuti, pilih sesuai dengan keperluan kita mau belajar apa ya. Kalau hanya ikut webinar tapi hanya mengejar sertifikat, buat apa sertifikat? Kita itu harus cari ilmu ya, cari ilmu. Saya sering ngelirik ya ketika ada webinar dan saya nyoba ikut karena materinya menarik bagi saya untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan. Di kolom chatting ada aja peserta yang ribut dan sibuk banget untuk mencari daftar hadir. Ini kelihatan banget ini. Kalau yang dikejar bukan ilmunya, tapi adalah sertifikat. Ya, mana link daftar hadirnya? Mana? Bu ya, udahlah urusan daftar hadir nanti saja. Toh webinar itu sebenarnya daftar hadirnya udah akan terikot karena kehadiran kita ya, karena kita gabung. Itu kalau tinggal download saja sebenarnya, tidak harus ngisi Google Form. Cuma mungkin ngisi Google Formnya kan untuk melengkapi persyaratan untuk kirim sertifikat dan seterusnya. Tidak jelek ya, sering ikut webinar nggak jelek, bagus. Asal ya itu tadi, kita itu bijak memilih topik yang kita ikuti. Jangan semua topik diikuti, semua topik diikuti. Kalau saya ikut webinar, pertama saya lihat ini untuk komunitas siapa ya. Terus yang kedua, saya perlu untuk itu. Tujuan saya biasanya selain menambah wawasan ya, untuk mencari wawasan, saya mencari teman. Ya biasanya saya manfaatkan untuk sharing, dan yang paling penting adalah saya akan berbagi link channel YouTube saya ini ya. Tanpa begitu kan dia susah juga memperkenalkan channel saya. Jadi nggak ada salahnya juga. Itu ya. Jadi mari kita yang belum ada perubahan ya selama 1 semester lebih, ayo kita berubah, ayo kita belajar. Saya yakin di antara kita itu banyak teman-teman yang secara sukarela mau berbagi ilmu ya, mau saling bersinergi ya, saling membantu ya. Kalau saya memang hobi saya di
Microsoft Office, jadi saya fokusnya di Microsoft Excel sama PowerPoint. Saya siap berbagi. Kadang-kadang saya harus mengisi daring dari kelompok guru-guru ekonomi dari berbagai daerah. Ayo monggo silakan. Ini mumpung ada waktu, ayo kita manfaatkan. Nanti kalau sudah kembali ke kelas kayaknya susah. Apalagi kalau ditawari untuk ikut nanti ya sudah normal, kemudian ikut pelatihan tetapi harus membayar, malah sulit. Ya, yang gratis saja kadang-kadang juga nggak dicari ilmunya, apalagi yang membayar ya. Ya berikutnya lagi, yang saya itu prihatin, selain ada di antara kita yang tidak ada upaya untuk berubah, yang saya prihatin lagi adalah ada orang punya ilmu tapi pelitnya setengah mati. Ada orang punya ilmu, ya ampun, tapi bahasa apa itu ya, bahasa programnya itu matrek ya. Adakan event tapi bayar ya, dan bayarnya mahal lagi ya. Kalau misalnya bayar hanya sekedar untuk mengganti ya uang lelas, uang nggak masalah sih, misalnya 50.000 ya atau 25.000 masih wajar menurut saya. Kadang ada mengadakan satu event, misalnya workshop sekian jam ya, jadi bersambung selama 1 minggu misalnya, dengan membayar sekian ratus ribu, nanti dapat sertifikat. Kok gitu ya? Padahal ilmu ini titipan ya, harusnya kita berbagilah yang ikhlas ya. Kita berbagi ke sesama tenaga pendidik, enggak salah. Kalau saya itu ngikuti seperti ini ya, filosof gelas ya. Saya menganggap begini, misalnya contoh nih. Kalau misalnya gelas ini di dalamnya diisi air, anggap air itu ilmu ya, oleh Allah dikasih ilmu 1 gelas penuh ya. Kemudian saya melihat ada orang kehausan, dalam arti kehausan ilmu, ingin belajar. Saya kasih 1 gelas penuh ini pada orang yang kehausan itu secara ikhlas. Allah mau melihat. Saya yakin di suatu hari saya akan diuji lagi oleh Allah. Dicoba dengan memberi 2 gelas. 2 gelas, anggap aja 2 gelas itu ilmu baru yang saya dapat ya. Dengan belajar, saya kasihkan lagi, saya bagi lagi ke orang. Saya yakin akan ditambah dan ditambah terus. Jadi nggak ada ceritanya dengan kita membagikan ilmu yang kita punya kepada orang lain, kemudian kita malah bodoh atau kita merasa tersaingi. Menurut saya enggak lah. Ya, kita malah enak kok kalau misalnya apa yang saya bisa kemudian saya bagi ke banyak teman-teman di suatu daerah itu juga bisa, kemudian ditularkan ke orang lain. Satu yang saya percaya itu adalah amalan ibadah kita ya. Itu amal yang banyak yang ulama-ulama yang menyampaikan itu pahalanya tidak putus ya, sampai kita meninggal pun akan mengalir. Dengan hanya memberikan ilmu ya, kita bicara amalnya itu, kita mau amal harta juga gak punya, kita bukan orang kaya, kita punya ilmu, kita sampaikan ilmu ya. Jadi kan enak, di daerah-daerah sudah ada anggap saja itu kader kita ya, yang akan menyalurkan itu. Ayo kita belajar ya, tanya sana tanya sini, jangan malu untuk bertanya ya. Insya Allah kita menjadi orang yang lebih dipandang. Nanti balik ke kelas itu anak-anak itu seneng melihat gurunya yang udah berubah. Kalau nanti 1 semester lebih ini kemudian balik ke kelas, kondisi gurunya, cara menyampaikan materi di dalam kelas masih seperti itu saja. Kalau sudah capek, enggak ini anak tugas marah, gimana itu? Ya, muridnya mau disuruh berubah, gurunya sendiri nggak mau berubah ya. Jangan salahkan anak-anak, kalau nanti pas masuk juga anak-anak juga susah berubah. Kita harus introspeksi, kita udah sampai di mana, apa yang sudah kita bisa selama 1 semester ini ya. Saya jadi kayak menteri ya. Enggak teman-teman, saya itu prihatin gitu loh, bener prihatin. Banyak di antara kita yang ditawari ikut
latihan, ditawari ikut webinar yang bermanfaat, ya cuek-cuek aja. Merasa sudah enak di zona aman gitu. Dan ada juga yang kadang-kadang komentar, "Alah Pak, saya sebentar lagi pensiun." Saya juga akan pensiun. Ya, 4 tahun lagi saya udah pensiun. Justru saya mau pensiun itu saya harus tambah potensi diri saya agar ketika pensiun saya masih bisa berkarya, agar otak ini tidak berhenti untuk berpikir ya. Karena saya mikirnya gini, kalau nanti pensiun saya nggak ada aktivitas, saya takut nanti saya malah jadi orang yang cepat pikun ya, cepat pikun. Apa terus yang harus saya lakukan kalau saya pensiun dan nggak ada aktivitas? Maka dengan terus saya mencoba untuk berkarya, belajar ini dan itu, saya ingin pensiun saya nanti saya bukan menjadi pengangguran, tapi saya punya aktivitas. Sekarang saya juga ingin belajar bertani, bagaimana cara bercocok tanam hidroponik. Saya juga sekarang mencoba membangkitkan hobi muda saya dulu, yaitu belajar elektronika. Saya bangkitkan lagi. Bukan saya mau buka servis elektronik, bukan. Artinya kalau ada perabot elektronik yang rusak, saya nggak perlu panggil tukang servis ya, bisa saya otak-atik sendiri. Oke teman-teman, semangat ya. Ayo kita belajar, ayo kita tuh semangat berbagi, ikhlas berbagi untuk kemajuan edukasi. Sampai ketemu di produk saya ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah sering mampir di channel Gus Win. Dan saya akan mencoba terus berkarya dan berbagi. Tolong teman-teman biasakan untuk di channel itu punya dikasih komentar ya, jangan ditonton saja. Ya saya ke depan sih ingin 4 tahun ke depan channel ini benar-benar bisa menjadi salah satu sumber penghasilan saya. Jadi saya semakin bersemangat. Dukung terus channel Gus Win agar terus bisa berkarya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.